Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, saya percaya setiap kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang menyembah Engkau. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami untuk kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Sejahteranya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita yang terbaik melalui barcode dan nomor rekening yang tertera di layar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Jalan-Mu saat ku tak
Allah yang dapat kami percaya selama-lamanya. Seumur hidup kami hanya Kau Tuhan. Bangkitkan iman setiap kami Tuhan. Kuatkan hati kami, kuatkan yang lemah ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Berikan pengharapan hanya kepadamu, hanya kepadamu Yesus. Satu-satunya Allah yang dapat dipercaya, satu-satunya pertolongan dalam hidup kami. Hanya Kau ya Tuhan, hanya Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan secara pribadi, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami menyiapkan hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya saudara-saudara? Jemaat GBI Sungai Yordan, BSD yang sangat diberkati Tuhan. Salam dari saya, Pendeta Leo Immanuel. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Pasti antusias ya. Kita harus antusias dan harus penuh sukacita, terutama pada masa-masa pandemi seperti ini, saudara-saudara. Karena banyak orang tinggal dalam ketakutan, saudara-saudara. Satu hal kebenaran yang harus kita ingat adalah bahwa virus ini tidaklah lebih besar, tidaklah lebih hebat daripada imun tubuh kita. Apalagi dari Tuhan. Sama imun tubuh kita aja dia kalah, apalagi sama Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut sebetulnya. Nah, kalau imun tubuh kita kuat, maka virus ini lemah. Nah, selain makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, berjemur matahari, dan juga kita istirahat yang cukup, saudara-saudara, unsur yang penting selain itu untuk menjaga imun tubuh kita tinggi adalah hati yang gembira. Firman Tuhan itu sudah bilang, hati yang gembira adalah obat, saudara-saudara. Jadi kalau hati kita gembira, imun tubuh kita naik, saudara-saudara, terjaga, sehingga kita bisa menang melawan virus corona ini. Dan itu bukan berarti kita hidup sembarangan, tetap harus prokes, saudara-saudara. Ya, tapi kemudian kita tidak tinggal dalam ketakutan, karena kita sudah melakukan yang bisa kita lakukan, lalu kita menyerahkan kepada Tuhan sisanya. Ya, nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, salah satu supaya kita bisa bersuka cita adalah kita ibadah. Seperti pagi hari ini, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Dan selain itu tentunya mendengarkan firman Tuhan. Jadi siap buat firman Tuhan? Amin. Amin. Nah, hari ini saudara-saudara saya akan sharing firman Tuhan mengenai penyembahan. Karena beberapa waktu yang lalu Tuhan seperti membawa saya kepada sebuah perenungan tentang penyembahan. Apa sih penyembahan itu? Bagaimana sih menyembah Tuhan itu? Apakah kita nyanyi-nyanyi memuji Tuhan itu sudah menyembah Tuhan? Apakah kalau kita ke gereja ya biasanya nyanyi satu lagu lambat, dua lagu cepat, satu lagu lambat yaitu khotbah, kemudian ada lagu kolekte, kemudian ngulang lagu lambatnya, lalu setelah itu pulang 1 jam setengah, 2 jam selesai, lalu kita bilang sudahkah kita menyembah Tuhan? Saudara-saudara, menurut saya bukan seperti itu.
Itu semua adalah bagian dari penyembahan, tapi bukan penyembahan itu sendiri. Jadi penyembahan itu cakupannya luas sekali, saudara-saudara, ya. Dan manusia itu dipanggil sebagai makhluk penyembah. Kita ini makhluk penyembah. Salah satu tujuan hidup kita adalah menyembah. Menyembah siapa? Menyembah pencipta kita, menyembah Tuhan. Dan karena kita ini ada makhluk penyembah, saudara-saudara, saya pernah baca sebuah penelitian bahwa ada bagian otak manusia ini yang tugasnya cari Tuhan. Karena memang kita diciptakan sebagai makhluk penyembah. Makanya tidak heran saudara-saudara kalau kita pergi ke pedalaman, orang-orang pedalaman ada agama sendiri, ada sistem penyembahan sendiri saudara-saudara. Siapa yang ngajarin mereka? Nggak tahu juga saudara-saudara. Mereka belum tersentuh oleh syiar agama manapun. Tapi mereka sudah punya sistem penyembah sendiri ya, karena memang mereka makhluk penyembah. Jadi hati-hati siapa yang kita sembah. Karena kita akan cenderung menyembah sesuatu yang kita anggap lebih besar daripada kita. Nah pagi hari ini supaya kita tidak salah, kita akan belajar apakah itu penyembahan. Mari buka bersama-sama dengan saya Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan 24. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran." Nah, apa itu penyembahan saudara-saudara? Menurut perenungan saya dari ayat ini dan ya ayat ini saudara-saudara, maka yang pertama penyembahan itu adalah pengenalan. Di dalam Yohanes 4 ayat 22 tadi dikatakan, "Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal." Saudara-saudara sekalian, kita tidak mungkin menyembah yang tidak kita kenal. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah yang tidak kita kenal, saudara-saudara? Benarkah yang kita sembah itu maha kuasa? Benarkah dia sedahsyat yang dia nyatakan, yang dia bilang tentang dirinya? Benarkah kitab suci yang dia turunkan itu benar-benar kitab suci dan bukan hasil rekaan semata? Kita bisa ditipu saudara-saudara, karena kita tidak mengenal yang kita sembah. Manusia bisa menipu kita. Orang-orang yang berjuluk sebagai tokoh agama, pendeta, orang-orang yang berperan sebagai panitia hari kiamat disebut ya saudara ya. Mereka bisa menipu kita loh, menipu uang kita, bisa bawa kita ke tempat yang gak benar dan selain sebagainya. Dalam sejarah kekristenan kita tahu ada begitu banyak bidat, bahkan sampai kepada sekte-sekte, sampai kepada bunuh diri massal. Kenapa itu orang mau sampai melakukan bunuh diri massal? Karena mereka tidak kenal yang mereka sembah, Bapak Ibu. Mereka tidak kenal yang mereka sembah, ya kan? Lalu dikatakan, katanya Alkitab orang Kristen sudah dipalsukan. Bagaimana kita menjawabnya? Beberapa orang bisa keder menjawabnya karena mereka tidak mengenal yang mereka sembah. Saudara sederhana, kalau Alkitab kita sudah dipalsukan, dituduh sudah dipalsukan, tolong tunjukkan aslinya mana. Karena kamu tidak mungkin bisa bilang sesuatu itu asli atau palsu kalau kamu belum ketemu aslinya. Kalau kamu belum menyelidiki aslinya. Saya pernah ditawari, teman saya menawari sebuah jam tangan harganya belasan juta rupiah. Dia bilang bahwa jam tangan ini imitasi, ini mirroring, saudara-saudara, seperti ada cermin ditempelin, dilihatin gini, jadi mirip banget sama aslinya. Aslinya harganya puluhan juta sampai ratusan juta, ini harganya belasan juta dan ini dia bilang palsu. Palsunya bagus sekali. Kalau toko jam aja belum tentu bisa tahu mana yang palsu, mana yang asli. Kalau ke service centernya, kalau dia cuma lihat sekilas, dia mungkin juga nggak bisa tahu mana asli, mana palsu. Sampai dia bongkar-bongkar segala macam, ada nomor serinya baru dia bisa tahu. Nah bagaimana dia bisa tahu? Karena dia sudah melihat aslinya. Sekarang Alkitab kita sudah dituduh palsu. Aslinya mana saudara-saudara? Ya menurut terjemahan Gua Qumran, ya, catatan-catatan gulungan-gulungan laut mati, Dead Sea Scroll atau Gua Qumran, ada tulisan-tulisan salinan-salinan Alkitab perjanjian lama saudara-saudara. Itu umurnya bahkan sampai sekitar 1 sampai 3 abad sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan Anda tahu dari Kejadian sampai Maliaki, terjemahan Alkitab kita yang hari ini itu tidak salah. Semuanya tepat saudara-saudara. Juga naskah-naskah perjanjian baru semuanya tersimpan dengan rapi ada dan tidak ada yang dipalsukan sama sekali. Lalu katanya
Toh Tuhan beranak, Tuhan punya anak, saudara-saudara ya. Kita bingung kalau digituin. Benarkah Tuhan punya anak, lalu istrinya siapa? Istrinya Tuhan. Tentunya istilah anak Tuhan itu berbicara mengenai keserupaan dengan Tuhan. Berbicara mengenai identifikasi dengan Tuhan, saudara-saudara. Sedang berbicara mengenai asalnya, originnya dari Tuhan. Bukan tentang kawin. Seperti ibu kota, bapak kotanya mana? Seperti anak kunci, bapak kuncinya mana? Nggak begitu, saudara-saudara. Itu bukan hierarki dalam sebuah keluarga, istilah seperti itu. Lalu katanya di mana di Alkitab dibilang bahwa Yesus adalah Tuhan. Sembah aku, nggak ada di Alkitab. Bingung kita digitukan karena kita tidak mengenal yang kita sembah. Padahal Tuhan ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kata akulah di situ pakai kata ganti orang pertama tunggal, ego eimi. Kata ego eimi itu tidak bisa disematkan kepada manusia, hanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu sudah jelas-jelas dia mengidentifikasikan dirinya sama dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi kalau kita tidak mengenal yang kita sembah, kita bisa ditipu, saudara-saudara. Nah, kemudian di Yohanes 1:18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tuhan tuh misterius, ada di atas, maha besar. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal dia? Nggak bisa, saudara-saudara. Ya kan? Tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengenal dia? Nah, kita bisa mengenal dia karena dia menyatakan dirinya. Seperti kita rakyat jelata, kita tidak bisa ke istana, ketok pintu istana, lalu ngotot mau ketemu Pak Jokowi. Nggak bisa, saudara-saudara. Ada serangkaian peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan, protokoler yang harus kita penuhi untuk bisa ketemu sama Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi bisa ke rumah kita kapan aja. Bisa jam 3 pagi dia gedor rumah kita. Waktu kita buka pintu, Pak Jokowi. Nggak mungkin kita marah-marah, Pak udah jam berapa nih Bapak ke rumah saya nih. Nggak tahu waktu, nggak mungkin, saudara-saudara. Kalau beliau ke rumah saya, tergopo-gopo, saya buka pintu. Saya akan selfie dengan dia, saudara-saudara, karena satu kebanggaan dikunjungi oleh orang besar. Bapak Ibu, yang besar bisa mengunjungi yang kecil kapanpun juga. Demikian pula Tuhan, kita nggak mungkin ke atas. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Nah, inilah dia pernyataan atau penyataan. Tanpa penyataan dirinya, oleh dirinya, tidak ada seorang pun dapat mengenal dirinya. Jadi dirinya perlu menyatakan dirinya supaya dirinya dikenal oleh kita, saudara-saudara. Ya, nah pernyataan Tuhan itulah disebut sebagai wahyu. Wahyu itu ada 2, wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum adalah wahyu yang diberikan secara umum. Contohnya melalui ciptaan, melalui hujan. Orang berpikir, wah ini pasti ada satu makhluk yang menciptakan, siapa ini? Makanya muncul agama. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah dewa-dewi, ada yang menyembah matahari dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi kemudian ada wahyuan khusus. Wahyu khusus adalah bisa diberikan secara khusus, saudara-saudara. Wahyu yang khusus. Alkitab adalah wahyu khusus. Yesus Kristus adalah wahyu khusus. Karena siapa yang bisa menyatakan Allah kecuali anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Allah, saudara-saudara. Ya, nah melalui pewahyuan inilah kita mengenal dia. Kita hanya bisa mengenal dia sejauh dia mewahyukan dirinya. Jadi penyembahan adalah pengenalan. Nah sekarang colek kanan kirinya. Saya hitung sampai 3 lalu katakan bahwa penyembahan itu adalah pengenalan. 1, 2, 3. Penyembahan adalah pengenalan. Puji Tuhan ya. Jadi penyembahan adalah pengenalan, saudara-saudara. Yohanes 17 ayat 3 berkata begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara-saudara, jadi hidup kita di dunia ini adalah mengenal Tuhan. Penyembahan itu apa? Pengenalan, saudara-saudara. Pengenalan akan Tuhan. Dan itu tidak bisa dalam satu malam. Itu dibangun setiap hari dalam hidup ini. Melalui kejadian-kejadian dalam hidup kita, terutama dalam kesusahan. Saudara-saudara, kita paling bisa penghayatan akan ketuhanan itu paling dalam waktu kita ada di dalam kesusahan, saudara-saudara. Daging saya nggak suka. Saya nggak suka ngomong ini, tapi ini benar bahwa penghayatan kita akan ketuhanan, pengenalan kita akan Tuhan lebih dalam waktu kita sedang ada dalam kesusahan. Kita lebih berharap kepada Dia, mujizat terjadi, saudara-saudara. Ya, dalam kesusahan sehari-hari. Nah, yang kedua, saudara-saudara, selain yang pertama tadi
penyembahan adalah pengenalan, itu akan mengarahkan pada poin yang kedua, yaitu penyembahan adalah hubungan. Katakan sekali kiri kanannya, 1, 2, 3, penyembahan adalah hubungan. Nah saudara-saudara, mengapa Tuhan menyatakan dirinya kepada kita? Sederhana, karena Dia mau kita punya hubungan dengan Dia. Nah, pengenalan ini ada di dalam yang namanya hubungan, saudara-saudara. Ya, ada pengenalan tanpa hubungan, tapi tidak mungkin ada hubungan tanpa pengenalan. Contoh, saat ini orang di dunia tergila-gila dengan BTS, saudara-saudara. Kemarin kita diributkan oleh McDonald yang ngantri demikian luar biasa karena kerjasama dengan BTS yang menurut anak saya rasanya nggak enak, biasa-biasa aja rasanya. Tapi karena ada faktor BTS itu, saudara-saudara ya. Nah, penggemar BTS ini mereka bisa beli merchandise yang baru keluar di Korea. Mereka bisa beli harganya jutaan, saudara-saudara. Mereka koleksi barang-barang tentang tokoh idola mereka ini. Mereka kenal siapa idola mereka. Mereka kenal namanya, wah kesukaannya mereka kenal semua. Sebatas yang diwahyukan tadi. Ya, di mana diwahyukannya? Di sosial medianya mereka, mass media, majalah gosip dan sebagainya itu menyatakan diri mereka, mewahyukan dirinya. Tapi kemudian kalau ditanya, punya hubungan nggak dengan mereka? Ya hubungannya sebagai fans, tapi hubungan timbal balik nggak ada, saudara-saudara. Penyembahan adalah hubungan timbal balik antara Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita bukan cuma kenal Dia, tapi kita punya hubungan. Nah, kepengenalan itu ada dalam hubungan ini, saudara-saudara. Dan hubungan itulah yang namanya adalah hubungan yang tidak seimbang, saya sebut. Kenapa tidak seimbang? Karena gini, Tuhan maha besar, kita maha kecil. Itu sudah nggak seimbang. Kita menjadikan Tuhan itu sumber kita, sumber kehidupan kita. Waktu kita menyembah Dia, kita bangun hubungan dengan Dia, kita menjadikan Dia sumber kehidupan kita. Maka saripati kehidupan yang mengalir dalam kita. Seperti dikatakan di Yohanes 15 bahwa Yesus adalah pokok, kita rantingnya. Ranting yang kering dipotong. Kering, yang gak berbuah dipotong jadi kering. Karena apa? Kadang udah gak nempel lagi, udah gak ada kehidupan lagi. Nah, Paulus mengatakan bahwa kita ini seperti batang liar yang dicangkokkan di pohon zaitun yang penuh dengan getah. Jadi getah itu mengalir ke dalam kita. Maksudnya gini, waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, akan ada kehidupan Kristus mengalir dalam diri kita. Hatinya menjadi hati kita, passionnya menjadi passion kita, kerinduannya menjadi kerinduan kita, karakternya akan menjadi karakter kita, saudara-saudara. Jadi kemudian di dalam penyembahan itu, karena kita menyembah Dia dan segala-gala tentang Dia ada sama kita, maka penyembahan juga berarti kemudian adalah persamaan, saudara-saudara. Ya, keserupaan. Penyembahan juga adalah keserupaan. Kita akan menjadi serupa dengan Tuhan kalau kita menyembah Tuhan. Kita akan menyerupai siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah uang, kita akan menyerupai uang. Apa yang uang bawa? Keserakahan, keegoisan, ketidakpedulian. Dia sikat kanan kiri, dia korbankan orang supaya dia yang untung sendiri, cuan besar. Seperti yang kita lihat hari-hari ini, harga obat melambung tinggi luar biasa. Orang rebutan susu cap beruang, saudara-saudara. Aduh, luar biasa, gak peduli kanan kiri. Yang penting untung besar. Dia sikat harganya bisa mahal, dia gak peduli. Dia mempermainkan obat, dia simpan obat itu nyawa orang, saudara-saudara. Jangan mempermainkan begitu. Kita lihat di negara-negara seperti Jepang yang katanya nyembah matahari, di negara komunis seperti Cina, rakyatnya tidak berlaku demikian. Tapi kenapa di negara kita, ya kata negara beragama, orang menjadi begitu jahat, saudara-saudara. Jadi percayalah bahwa mereka bukan menyembah Tuhan, mereka sedang menyembah uang. Kalau kita sudah puluhan tahun ke gereja, kita menyembah uang, kita menyembah Tuhan, pasti kita berubah hidupnya. Tapi kalau kita terus bawel, utang gak mau bayar, licik, tukang bikin ribut, saudara-saudara, ya kan? Mertua benci menantu, menantu benci mertua, wah segala macam, Bapak Ibu. Jangan-jangan bukan Tuhan yang kamu sembah. Karena kalau kamu menyembah Tuhan, kamu akan menyerupai Tuhan. Tapi kenapa karakter kita tidak seperti Tuhan? Jangan-jangan bukan Tuhan yang kita sembah. Karena penyembahan berbicara mengenai keserupaan, saudara-saudara. Penyembahan berbicara mengenai apa? Mengenai keserupaan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita menempatkan Tuhan sebagai sumber kita. Kita menempatkan Tuhan sebagai sumber kita. Tidak ada istilah lain yang lebih bagus selain daripada sumber. Kita nempel dengan Tuhan. Kita tidak mendikte Tuhan, saudara-saudara. Tapi kita biarkan Tuhan mendikte kita. Waktu kita berdoa, kita tidak menentukan Tuhan mau ngomong apa. Kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan?
Karena seringkali waktu kita berdoa, kita menentukan Tuhan harus ngomongnya seperti apa, menjawab kita seperti apa. Sehingga kita menjadikan Tuhan bukan Tuhan karena tidak independen. Karena kita memaksa Tuhan mengabulkan semua keinginan kita. Jadi sebenarnya kita nggak perlu berdoa, saudara-saudara. Kalau kita berdoa berarti kita membiarkan Tuhan menjadi Tuhan. Berdoalah sedemikian rupa sampai engkau berhenti meminta dan mulai bersyukur. Berdoalah sedemikian rupa sampai kau berhenti meminta, berhenti berbicara, dan mulai mendengarkan. Mendengarkan yang Tuhan katakan. Menerima kehendaknya, apapun itu. Kita menjadikan dia sumber kita. Lalu itu artinya kita membiarkan dia mengoreksi kita dari kesalahan kita. Mengoreksi karakter kita yang tidak baik. Gak boleh kopeh, gak boleh keras kepala, saudara-saudara. Karena dalam penyembahan itu, mohon maaf saya pakai istilah ini, dalam penyembahan itu ada bunuh diri, saudara-saudara. Bukan bunuh diri beneran, bukan. Tapi kita membunuh diri kita yang Tuhan tidak suka. Kita membunuh manusia lama kita. Manusia lama kita yang bawel kita bunuh, yang culas kita bunuh, yang licik kita bunuh, ya kebencian kita bunuh, kita yang cemburuan, yang marahan kita bunuh, yang baperan kita bunuh, supaya kita bisa mengenakan manusia baru dalam Tuhan. Ya kan saudara-saudara? Jadi penyembahan adalah keserupaan. Kalau benar kita menyembah Tuhan, semakin hari kita akan semakin menyerupai Dia, dan itu perjuangan hidup kita, saudara-saudara. Sebenarnya disitulah yang namanya pertobatan. Setiap hari kita bertobat, karena Tuhan akan bawa kita kepada hal-hal yang Dia gak suka. Kita menemukan diri kita, aku gak suka ini loh, aku gak suka ini loh, rubah. Dan kita berjuang untuk berubah. Yang ketiga dan terakhir, saudara-saudara, kalau tadi penyembahan adalah pengenalan, kemudian pengenalan di dalam hubungan, ya saudara-saudara, dalam hubungan itu berbicara sebenarnya mengenai pengenalan dan keserupaan, ya. Dalam hubungan itu saudara bukan cuma hubungan biasa, tapi hubungan yang intimacy. So what is worship? Worship is intimacy. Penyembahan adalah intimacy, keintiman. Kalau kita menyembah Tuhan, kita akan intim dengan Tuhan, saudara-saudara. Secara singkat saya akan ngomong tentang keintiman begini. Anda tahu kata kunci dari keintiman? Kata kunci dari keintiman adalah enter atau masuk, saudara-saudara. Kata kunci dari keintiman adalah masuk. Kata kunci dari keintiman bukan sayang, bukan manisku, bukan cintaku. Ada satu padang, dia panggil istrinya, sayang, ini ada tamu datang, darling, ya. Dia panggil istrinya dengan kata-kata yang manis, lembut, dengan darling, sayang, cintaku. Ada tetangga yang nanya, opa mesra sekali dengan oma, padahal menikah so lama kok. Apa rasanya opa? Si opa bilang, jangan bilang ya, sebenarnya opa sudah lupa nama si oma siapa. Daripada opa salah panggil, ntar dia marah, mendingan opa panggil dengan sebutan saya, katanya gitu, saudara. Jadi keintiman itu kata kuncinya bukan itu. Kunci kata keintiman adalah enter atau masuk. Maksudnya apa? Begini, saudara-saudara, saya mau tanya kepada Anda sekalian. Apakah Anda akan mengizinkan orang asing masuk ke rumah Anda? Pasti tidak, saudara-saudara. Tukang listrik yang ngecek meter listrik boleh masuk? Boleh, tapi pasti Anda temani. Orang membersihin AC, Anda izinkan masuk? Pasti. Tapi Anda temani dia, karena Anda gak nyaman ada orang asing. Ya kalau ada orang Anda tidak kenal, gak tahu tujuannya apa, Anda izinkan masuk? Enggak, saudara-saudara. Apalagi zaman sekarang. Kita kunci pagar dari balik pagar. Di mana-mana di rumah-rumah ada tulisan, barang kiriman taruh di kotak. Ya saudara-saudara gak diizinkan masuk. Apakah Anda mengizinkan orang yang tidak Anda kenal atau tidak terlalu kenal, tidak terlalu intim, tidak terlalu akrab, masuk ke ruang tamu Anda lalu angkat kaki di sana? Pasti enggak, saudara-saudara, ya. Kalau anak Anda atau cucu, cucu lari langsung, opa masuk ke rumah, langsung dia lompat-lompat di kursi, Anda izinkan? Pasti, karena dia intim dengan Anda. Apakah Anda mengizinkan orang asing masuk ke kamar Anda, lalu tidur-tiduran di ranjang Anda? Pasti tidak, saudara-saudara, ya. Tapi kalau istri,
Boleh dong, ya kan? Anak boleh, cucu apalagi saudara-saudara ya. Kita sebagai opa dan oma senang sekali kalau ada cucu menginap. Kita izinkan dia masuk ke kamar kita, lompat-lompat di ranjang kita saudara-saudara. Jadi intinya, intimasi itu kata kuncinya adalah masuk. Bagaimana kalau ada jiwa baru saudara-saudara? Apa yang kita lakukan? Kita ajak dia berdoa. Mengundang Tuhan Yesus apa? Masuk ke dalam hati kita. Sampai ada lagunya, mari masuk, mari masuk. Masuk hatiku ya Yesus. Ya kan? Mari masuk dan tinggal di sana. Jadi kata kunci dari keintiman adalah masuk atau enter saudara-saudara. Kita izinkan dia masuk ke dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika saya melamar, menyatakan cinta saya kepada wanita idaman saya, sebenarnya saya sedang meminta dia masuk ke dalam hati saya lebih dalam lagi. Dan saya meminta izin, bolehkah aku masuk ke dalam hati kamu lebih dalam lagi. Ketika saya memutuskan melamar dia dan menikahinya dalam sebuah pemberkatan nikah yang kudus, sebenarnya saya sedang meminta untuk masuk ke dalam hidupnya lebih dalam lagi. Dan saya juga mengizinkan dia masuk ke dalam hati saya lebih dalam lagi, sehingga dia tinggal di hati saya, tinggal di pikiran saya. Bapak Ibu saudara sekalian, tahu gak kenapa Tuhan bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan? Karena segala hal baik itu ada di hati. Istri, anak-anak kita, suami kita ada di hati kita. Kalau hati kita rusak, hati kita hilang saudara-saudara. Mereka hilang. Gak heran banyak orang lupa sama anak istri atau suaminya, lupa. Karena dia lupa jaga hati. Dan Anda tahu, puncak keintiman dengan Tuhan itu apa? Kaula manunggaling Gusti. Ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, berdiam dalam diri kita. Ketika dia katakan, tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Roh Allah yang berdiam dalam diri kamu. Itulah puncak keintiman dari segala keintiman antara Tuhan dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada konsep ini di mana-mana saudara-saudara. Cuma ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika rohnya turun dan berdiam dalam diri kita. Kalau saya tanya, Tuhan Yesus naik ke surga. Di mana sekarang Tuhan Yesus? Ada di surga. Karena sudah naik ke surga saudara-saudara. Sekarang siapa yang menyertai kita? Roh Kudus. Dia berdiam dalam diri kita. Itu keintiman saudara-saudara. Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Tapi kenapa Roh Kudus seperti gak punya kuasa dalam diri kita? Karena kita acuhkan dia, kita cuekin dia. Bapak Ibu saya mau tanya, waktu Anda ngomel, di mana Roh Kudusnya? Di sini. Waktu Anda pergi ke tempat berdosa, ke tempat nightclub, ngedugem, di mana Roh Kudusnya? Di sini. Waktu Anda main judi, di mana Roh Kudusnya? Di sini. Anda dukakan dia. Anda namanya Roh Kudus, tapi Anda bawa ke tempat-tempat najis. Anda jadikan kediaman ini tempat yang najis. Nggak heran dia jadi jadi tidak aktif dia. Terdukakan dia. Tidak heran nanti dia akan bersaksi tentang kita. Coba kalau kita dengarkan dia, belajar mendengarkan Roh Kudus, belajar mendengarkan tuntunan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu, dia akan diaktifkan dalam hidup kita ini. Roh Kudus mau ngomong sama kita. Dia mau menuntun hidup kita. Dia mau berbicara dengan kita hal tertentu saudara-saudara. Wah, saya sudah praktekkan betul mendengar Roh Kudus berbicara di hati saya. Kalau secara audible cuma sekali, tapi lebih sering dia memberikan konsep hati saya atau dia berbicara di hati saya tentang hal-hal tertentu. Beberapa waktu yang lalu kami pergi ke Bali saudara-saudara. Sebelum PPKM kami pergi ke Bali untuk ada satu acara sinode pelantikan pendeta muda dari sinode kami. Lalu corona naik tinggi, saya udah mau batalkan tapi nggak bisa, udah sewa tempat dan orang udah semangat untuk datang. Saya bilang sama istri, udah kita naik mobil aja yuk, karena di mobil, setir mobil lebih aman, saya bilang begitu. Karena kita gak ketemu orang, di pesawat tuh sama orang, di tempat kecil begitu, ramai sekali begitu. Tapi kita timbang-timbang, akhirnya saya berdoa, saya bilang Tuhan, malam-malam saya doa sendirian, saya katakan Tuhan, kami naik mobil apa pesawat ya? Tiba-tiba saya dengar satu suara di hati saya, bilang seperti ini, kamu naik pesawat, aku akan jaga kamu. Lalu kami harus PCR, istri saya PCR, dan kami bertiga dengan anak-anak itu antigen. Istri saya panik, aduh bisa gak ya, aduh nanti kalau positif gimana, takut. Saya bilang kamu jangan takut, karena Tuhan sudah bilang sama saya kita akan pergi, Tuhan akan jaga. Dan betul saudara-saudara, kami hasil PCR istri saya dan kami semua itu negatif. Kami pergi, kami pulang PCR lagi, dan semuanya negatif. Sampai sekarang kami sehat karena Tuhan yang berbicara saudara-saudara. Ada banyak pengalaman yang bisa saya ceritakan tapi waktu tidak cukup.
Roh Kudus mau berbicara, hanya kita kadang-kadang harus mendengarkan dia. Tundukkan hati kita, tundukkan pikiran kita, teduhkan hati kita, lalu mendengarkan dia berbicara. Salah satu cara Roh Kudus berbicara yang gak mungkin salah adalah melalui firman Tuhan. Baca Alkitab, kadang-kadang ada satu ayat yang muncul, itu sebenarnya dia sedang berbicara sama kita. Ambil ayat itu, renungkan siang dan malam. Itu akan menjadi sumber kehidupan buat kita. Jadi apa itu penyembahan? Menurut saya ada 3. Yang pertama pengenalan, yang kedua hubungan, yang ketiga keintiman, saudara-saudara. Amin berfirman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Leo, firman Tuhan yang memberkati kita semua tentunya. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita sedang mengikuti peraturan pemerintah. Kita semua sedang beribadah di rumah, saudaraku. Meskipun demikian, saya sampaikan jangan kita mengurangi sedikitpun keseriusan kita, ya, rasa hormat kita ketika kita sedang beribadah. Karena roh Tuhan, hadirat Tuhan hadir di dalam setiap rumah di mana anak-anaknya sedang menyerukan namanya. Amin, saudaraku. Saudara, tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Jangan memiliki rasa takut yang berlebihan, nanti akan menurunkan imun saudara dan saya. Tapi kita tetap menjalankan bagian kita, menjalankan protokol kesehatan. Selebihnya kita berdoa kepada Tuhan, perlindungan yang sesungguhnya itu datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mohon berkat daripadanya. Bapak yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah pagi hari ini sudah selesai. Kiranya Bapak, berkat Allah, berkat perlindungan Allah, berkat pemeliharaan Allah, berkat pertolongan Allah, kasih daripada Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan, pertolongan dari Roh Kudus yang akan membuat kami semua tetap memiliki hikmat marifat daripada Tuhan dan kekuatan untuk menjalankan segala perintah Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, turun atas setiap kami semua, atas setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun saat ini mengikuti ibadah ini. Mengikuti ibadah ini dengan seksama, berkat ini turun dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.